Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Dengan pengingat King Sui, tidak ada perubahan yang terjadi pada mata Dewa Pertempuran Pembantaian, tetapi dia melakukan tebasan bersih dengan pedang panjangnya sesuai dengan instruksi King Sui. God Slash adalah teknik pembunuhan Dewa Pertempuran Pembantaian. Itu adalah teknik yang akan menebas bahkan dewa yang menghalangi jalannya. Puff! Pedang Dewa Pertempuran Pembantaian menembus tepat ke jantung lawannya dan dengan cepat meledak. Pertarungan kedua belah pihak adalah hidup dan mati. Setelah tiba di kota ilahi, banyak orang di kelompok King Sui telah berubah. Ada perbedaan antara Dewa Pertempuran juga, dan setelah mereka melihat semua yang telah dilakukan istana ilahi di sini, orang-orang ini diberi tanda kematian oleh King Sui dan akan dibunuh jika memungkinkan. Orang-orang ini tidak lagi layak menjadi Dewa Pertempuran. Tidak aneh juga menyebutnya sebagai perubahan zaman. Mereka adalah pria yang berpura-pura di jalan yang benar dan bahkan bisa lebih mengerikan daripada karakter keji. Tidak ada perbedaan sempurna antara apa yang benar atau salah. Ada juga orang baik di antara orang jahat dan orang yang berpura-pura menjadi baik yang bahkan lebih mengerikan dari orang jahat. Istana ilahi memiliki alasan tersendiri untuk eksis. Karena ada istana ilahi seperti ini, maka tidak akan ada hanya satu istana ilahi ini. Sangat mungkin untuk melihat keseluruhan gambar hanya dari satu titik. Itu adalah cerminan dari keseluruhan gambar. Ini juga alasan mengapa King Sui sangat kecewa. Dewa Pertempuran Ular Scorpio segera mati. 2 dari 3 pertempuran sudah berakhir. Namun, itu bukanlah pertarungan untuk 2 dari 3 pertarungan, tapi hanya masalah siapa yang bertahan. Dewa Pertempuran Pembantaian juga sangat tercengang. Dia merasa bahwa dia tidak lemah, tetapi itu sangat berbahaya. Jika bukan karena King Sui, dia mungkin sudah mati lebih awal. Baik itu Dewa Pertempuran Ular Scorpio atau eksistensi tipe menyihir lainnya, kemampuan untuk menyihir lawan sangat mengerikan. Itu bisa membuat pihak lain tidak sadar, dan bahkan bisa memungkinkan pengguna untuk membunuh lawan lebih kuat dari mereka sendiri, bahkan berpotensi melakukan pembunuhan instan. Teknik ini bahkan lebih menakutkan daripada racun dan membuat orang lengah. Kemampuan menyihir dipandang sebagai racun bagi pikiran. Dewa Pertempuran Hound Divine masih tampak tenang, tetapi niat membunuh yang kuat mendidih di dalam. Orang-orang ini telah memusnahkan 2 bawahannya yang cakap. Dia tahu bahwa orang-orang di sisinya menjadi putus asa setelah kalah 2 ronde berturut-turut. Lingkungan sekitar sangat sepi. Meskipun tim King Sui telah meraih 2 kemenangan, tidak ada yang bersorak. Seolah-olah hal seperti ini tidak layak untuk disebutkan. Apalagi, ekspresi semua orang tampak sangat tenang. Mereka jelas tidak memandang pihak lain dengan hormat, dan tatapan ini membuat Dewa Pertempuran Hound Divine semakin marah. Jika kamu tidak turun, maka aku akan membunuhmu. Dewa Pertempuran Anjing Ilahi memandang Dewa Pertempuran Pembantaian yang berada di arena dan berkata dengan nada dingin dan tenang, menampilkan suasana yang kuat. Tentu saja Dewa Pertempuran Pembantaian tidak bisa menunjukkan kelemahan apapun. Dia memandang dingin ke Divine Hound Battle God, masih belum diputuskan siapa yang akan menang. Biar aku yang bersenang-senang denganmu. Dia telah membunuh salah satu dari Anda dan jika dia membunuh Anda juga, itu akan menjadi penindasan. Biarkan aku pergi. Mari ganti orang untuk setiap putaran. King Sui muncul di sebelah Dewa Pertempuran Pembantaian secara langsung. Meskipun Dewa Pertempuran Pembantaian sangat kuat, berada di peringkat 3 teratas di antara semua Dewa Pertempuran, dia saat ini berada pada tahap di mana dia dengan cepat menjadi lebih kuat dan perlu waktu untuk tumbuh. Di masa depan, dia akan memiliki prestasi yang luar biasa, tetapi saat ini, masih terlalu sulit baginya untuk menghadapi Dewa Pertempuran Anjing Suci.
Dewa pertempuran Haun Ilahi tidak mengatakan apa-apa dan naik ke udara, berdiri di seberang King Sui dengan punggung lurus dan tinggi. Anak muda, saya akan membiarkan Anda memahami hari ini apa artinya ketika mereka mengatakan bahwa selalu ada orang lain yang lebih kuat dari Anda. Dewa pertempuran anjing ilahi melepaskan aura menakutkan dan membuka gua di belakangnya. Seekor anjing besar yang berkilauan dalam cahaya keemasan muncul di sebelah dewa pertempuran anjing suci. Anjing besar ini tidak terlalu besar. Tingginya 10 meter dan panjangnya sekitar 20 meter. Itu berkilauan dalam cahaya keemasan di seluruh, tapi ini bukan hal yang paling menarik tentang itu. Titik yang paling menarik perhatian adalah 5 mata yang dimilikinya. Ia memiliki 2 pasang mata, dengan satu pasang berada di atas yang lain, dan kemudian mata kelima di tengah. Tampaknya sangat aneh. Kelima mata ini memiliki warna berbeda dan mengeluarkan pancaran cahaya berbeda serta aura misterius. 5 elemen Hellhound. Mata King Sui berbinar. Dewa pertempuran Haun Ilahi cenderung memiliki binatang tipe anjing yang kompatibel dengan mereka yang akan menjadi eksistensi yang bermutasi. Namun, King Sui tidak menyangka bahwa anjing Divine Hound pertempuran dewa ini akan menjadi 5 elemen Hellhound. 5 elemen Hellhound adalah eksistensi yang memiliki 5 atribut berbeda yang dilambangkan oleh matanya. Kelima mata itu bukan hanya keberadaan simbolis, tetapi juga teknik surgawi. Mereka mewakili 5 jenis purgatorium dan 5 kemampuan luar biasa yang bekerja sama dengan kekuatan absolut dewa pertempuran Haun Suci. Wajah King Sui sangat serius dan dia memanggil binatang pembunuh naga. 5 elemen Hellhound tidak terpengaruh oleh dewa pertempuran Haun Ilahi. Dewa pertempuran Haun Ilahi memandang King Sui dan tersenyum, berkata, "Mari kita mulai." King Sui mengangguk dan membentuk segel dengan tangannya dan kemudian menyerang. 9 hukum istana. 9 hukum istana dapat memungkinkan King Sui diperkuat di dalam wilayahnya. Ini adalah perasaan yang membuat lokasi terasa seperti rumah bagi pengguna. Itu bukanlah kasus di mana kecakapan bertarung seseorang akan meningkat, tapi masalah memperkuat watak dan perasaan seseorang. Itu adalah perasaan memegang kendali. Wow. King Sui tidak bisa berkata-kata. Apakah ini anjing pemburu atau serigala? 5 elemen Hellhound telah mengeluarkan lolongan serigala sebelumnya dan sekitarnya menjadi seperti di api penyucian jantung, dengan lahar di mana-mana. Api yang ganas dan lahar yang membara terus mendidih. Boom! Api terang muncul di bawah kaki King Sui, melingkupinya. Mengesampingkan perlawanan King Sui terhadap api, menggunakan api untuk menangani King Sui seperti mencoba pamer di depan seorang ahli. King Sui mengambil kesempatan untuk melakukan seni mengejar, Kaisar Qi, serta segel kebijaksanaan Buddha. Api penyucian hati bumi ini adalah api penyucian 5 elemen Hellhound. Sosok Divine Hound Battle God tiba-tiba melonjak menjadi beberapa puluh kali lebih tinggi dan dia menyerbu ke arah King Sui melalui api seperti raksasa. Dia mengirim tinjunya ke bawah, membawa magma mendidih yang turun seperti air terjun. Tinju naga mengamuk. King Sui langsung melakukan langkah 6 mortal dan mengirimkan pukulan yang menghancurkan. Beng! Kekuatan yang sangat kuat saling menghancurkan. Yang mengejutkan King Sui adalah bahwa kekuatan besarnya yang telah diperkuat oleh langkah 6 mortal telah dihentikan. Kedua belah pihak terguncang dan terkejut setelah dipaksa mundur. Kejutan King Sui adalah dia sudah banyak melemahkan pihak lain. Dewa pertempuran Haun Ilahi bahkan lebih tercengang dibandingkan dengan King Sui. Di dalam api penyucian ini, kekuatannya telah menerima amplifikasi yang menakutkan tetapi dia merasa sulit untuk menerima hasil ini. Karena itu, keduanya sangat terkejut. Saya menarik kembali kata-kata saya dari sebelumnya. Saya telah meremehkan Anda. Anda seharusnya memiliki pencapaian yang cukup dalam atribut api. Dewa pertempuran Haun Ilahi berkata dengan serius dan kemudian melambaikan tangannya. 5 elemen Hellhound melolong bersamaan. Wow! Dunia di sekitar King Sui berubah sekali lagi. Kali ini, itu adalah area es dan salju. Bahkan langit adalah lapisan es dengan ketebalan yang tidak diketahui. Ini adalah dunia es dan salju,
dan hawa dingin yang menusuk dari udara bisa mencapai tulang seseorang. Suhu di sini bisa membekukan baja biasa hingga bisa hancur. Angin yang mengerikan bertiup. Angin berkali-kali lebih tajam dibandingkan dengan bilah pisau. Whoosh! King Sui menyaksikan 5 elemen Hellhound. Itu pasti dianggap sebagai binatang ilahi. Saat King Sui linglung, 5 elemen Hellhound mulai bergerak. Ini adalah dunianya dan itu adalah eksistensi seperti Dominator. Kecepatannya sangat cepat dan tubuhnya menyatu dengan angin. Binatang pembunuh naga juga bergerak. King Sui merasa kecepatannya dibatasi di sini, seolah-olah bahkan darahnya telah dibekukan. Dia merasa tubuhnya pun terasa sedikit kaku. Dum! Aura King Sui berubah dan melepaskan panas yang menakjubkan. Dia memiliki 9 tubuh emas yang sangat kuat dan yang di alam. Arus hangat sepertinya menyapu langit. Pada saat yang sama, dengan pikiran, pedang terbang senjata ilahi muncul dan menebas ke arah sosok di depan. Sosok yang seperti angin puyuh yang menyerbu ke arah King Sui terlempar oleh tebasan. Namun, tidak ada yang terjadi padanya. 5 elemen Hellhound muncul di samping dewa pertempuran anjing suci dan saat ini, ada tanda pedang samar di atasnya. Ada sedikit bekas darah, tapi luka itu tidak serius. Itu hanya luka ringan yang dangkal. King Sui memegang pedang terbang dan seketika udara heroiknya melonjak. Kakinya bergerak seperti bintang jatuh yang mengejar bulan saat dia melakukan Windwise Willow bersama dengan Six Mortal Steps. Dia kemudian meluncur menuju dewa pertempuran Hound ilahi seperti batu yang melebarkan sayapnya. Tubuh Divine Hound Battle God sangat besar, dan saat ini, dia melepaskan teriakan keras. Kemudian, dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang, sosok besarnya mengalami perubahan. Dia perlahan pindah ke tanah dengan punggung melengkung. Ini adalah anjing hitam besar yang ditutupi bulu hitam tebal yang luar biasa. Hanya sepasang mata yang dingin, berkilau, dan hitam pekat yang menatap King Sui, yang berada di langit. King Sui tidak terkejut. Setelah Hound Battle God memasuki mode pertempurannya, kekuatan, kecepatan, dan kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Rambutnya juga menjadi berkilau dan tebalnya beberapa meter. Au! Ini adalah teriakan perang anjing itu. Seekor anjing hitam raksasa dengan mata merah. Seluruh tubuhnya membesar 30%. Memimpin dengan kaki depan berototnya yang tebal, anjing itu menerkam ke arah King Sui seolah-olah itu adalah petir hitam. Beng! King Sui terlempar kembali oleh kekuatan benturan. Tubuhnya berlumuran darah dan pakaiannya compang-camping. Bulu hitam dan darah segar berjatuhan dari tubuh anjing hitam raksasa itu. 5 elemen Hellhound telah bereaksi, tetapi diblokir oleh binatang pembunuh naga. Darah King Sui melonjak. Kekuatan dewa pertempuran Hound ini sangat menakutkan. Jika bukan karena pedang terbang senjata ilahi, dia tidak akan mampu menahan serangan itu. Kerusakan destruktif dari anjing itu terlalu besar. Hound Battle God tidak bisa mempercayai apa yang belum terjadi. Serangan bertenaga penuh tidak bisa melukai lawannya secara kritis. Selanjutnya, anjing itu malah mengalami cedera. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Dia berhasil dalam setiap usaha di api penyucian. Dia tidak harus merawat orang-orang yang dia injak-injak, dia juga tidak perlu khawatir tentang kehancuran apa yang akan dia sebabkan. King Sui sekarang mengerti bahwa dewa pertempuran Hound ini memiliki kemampuan khususnya sendiri. Itu mirip dengan Ki Kaisar sendiri, pedang terbang senjata ilahi, dan seni tertinggi Buddha. Surga tidak hanya akan menyukai dia. Au! Dewa pertempuran anjing meraung sebagai teriakan perang sekali lagi. Dengan bulunya yang berkilauan dalam balutan sutra hitam, kekuatannya diperkuat hingga 30% sementara kecepatannya juga ditingkatkan. Namun, King Sui masih memiliki teknik penglihatan surgawi. Dia menggunakan langkah mortal ke-6 untuk meningkatkan kekuatannya. Aura ini meningkat dengan cepat. Dia mondar-mandir menuju Hound Battle God untuk menyerang. Sebuah kilatan terbang melewati mata dewa pertempuran Hound. Tiba-tiba, lampu merah sepanjang 3 kaki keluar dari matanya.
Seluruh tubuhnya dengan cepat menyusut menjadi seukuran manusia dewasa. Cakarnya berkilauan seperti embun beku saat fajar di pagi musim dingin. Dengan serangan yang bisa membelah langit dan bumi, anjing itu bergegas menuju King Sui sekali lagi. 5 elemen Hellhound melolong, mengikat. King Sui merasa seolah dia tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, King Sui memperhatikan niat membunuh dewa pertempuran Hound. Anjing itu mengalir dengan perasaan seolah-olah akan menang. King Sui tidak khawatir, atau lebih tepatnya, dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dengan pedang terbang di tangannya, dia menebas dengan ganas. Transposisi bintang. Dengan transposisi stellar yang ditingkatkan pada pedang terbang senjata ilahi, tebasannya menjadi sangat kuat. Dewa pertempuran anjing tidak panik. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya hitam yang mirip dengan perisai dewa. Itu melanjutkan muatannya ke arah King Sui tanpa ragu-ragu. Bang! Kilatan emas muncul, disertai dengan pekikan yang menghancurkan bumi. Kerusakan serangan dari kombinasi pedang terbang senjata ilahi yang ditingkatkan dengan transposisi stellar terlalu kuat. Serangan itu telah memotong perisai ilahi dewa pertempuran Hound dan dengan mulus menebas dewa pertempuran Hound. Seolah seluruh dunia telah diwarnai dengan darah, dewa pertempuran Hound yang teriris meledak. Pada saat yang sama, api penyucian menghilang. 5 elemen Hellhound juga menghilang. Begitu tuannya meninggal, itu juga akan lenyap. Pertempuran sudah berakhir. Mereka yang berada di pihak King Sui tidak terkejut. Tidak ada kepastian tentang jenis bahaya yang terjadi. Lainnya di dalam area itu pucat seperti bara api. Kesepakatan sebelumnya masih ada. Hasil terbaik mereka adalah menjadi tahanan. Nasib mereka tersegel di tangan yang lain. Jika mereka tidak beruntung, mereka akan dibunuh. King Sui berdiri di sana, tidak berlumuran darah. Bahkan dengan pedang terbang senjata ilahi, auranya tidak terlalu kuat. Dia memancarkan aura abadi. Seorang pria yang tampak begitu murni dan tidak ternoda sehingga kerusakan kefanaan tampak seperti konsep yang abstrak baginya. Shen Huang dan Bei Huang Fan melamun. Begitu mereka pulih, wajah mereka memerah. Mereka bahkan merasa malu untuk saling memandang. King Sui menyimpan pedang terbang senjata ilahinya. Dia berjalan ke depan dan berkata, "Menurut aturan, istana ilahi sekarang akan menjadi milik kita." Shen Shao benar-benar lumpuh dengan satu serangan. Namun, King Sui belum sepenuhnya membasmi mereka. Selama mereka tidak kehilangan hati nurani, selama mereka memiliki sedikit kebenaran yang tersisa di dalam diri mereka, mereka dapat tinggal. King Sui tidak akan tinggal di sini selamanya. Area ini akhirnya akan diberikan kepada orang lain. Tanpa disadari, dia sudah menghabiskan 1 bulan di istana ilahi ini. Dia juga mendapatkan beberapa wawasan selama bulan ini. Dia sekarang mengerti mengapa dewa pertempuran anjing yang begitu kuat berada di tempat yang begitu kecil. Dewa pertempuran anjing hanya bertemu dengan nasib buruk. Dewa pertempuran anjing baru berada di sini selama 3 tahun. Dia awalnya bukan dari sini. Dia datang ke sini untuk mencari harta karun yang dikenal sebagai Gua Ilahi Giok. Namun, dia tidak dapat menembus formasi di mulut gua. Dia telah mencari master formasi sejak itu, selama 3 tahun terakhir. Legenda mengatakan bahwa Gua Giok Ilahi adalah rumah bagi jadi likor tingkat ilahi. Informasi ini disensor oleh Hound Battlegone. Sangat sedikit dewa pertempuran yang mengetahui informasi ini, dan tidak satupun dari mereka yang membiarkan informasi ini lolos. Dengan kematian dewa pertempuran Hound, dewa pertempuran yang mengetahui informasi ini memberitahu King Sui karena dia ingin mengambil alih istana ilahi. Dewa pertempuran ini cukup pintar. Dia bahkan ingin mengikuti King Sui, tetapi King Sui ingin dia tetap tinggal. Ini hanya lokasi pertama dan akan ada banyak lokasi lain yang seperti itu. King Sui ingin perlahan-lahan membalikkan bangsa ilahi ini. Mengetahui pikiran King Sui, wajah dewa pertempuran berubah serius. King Sui tertawa, "Kamu tidak percaya aku memiliki kemampuan ini? Maukah Anda menyebarkan berita ini? Jika saya menyebarkan informasi ini,
Anda bisa saja membuat dewa pertempuran elang putih ini dibunuh. Pria itu tertawa getir saat berbicara. Baiklah, kamu bisa menjadi penguasa istana. Praktikkan hal yang saya berikan dengan rajin. Seharusnya tidak mengganggu warisan elang putih Anda. King Sui tidak melakukan apapun pada siapapun di sini, tetapi dia memperingatkan mereka semua sebelumnya. Jika ada dari mereka yang menyakiti, dia tidak akan keberatan kembali dan memusnahkan mereka. Ancamannya membebani. Gunung Tianlian Yusen, namanya menyesatkan. Area ini tidak lebih dari sebuah area untuk berpetualang. Itu berukuran sedang dengan pemandangan yang layak. Tidak peduli apakah mereka seniman bela diri atau pemburu biasa, mereka bisa mencari nafkah di sini. Mengikuti kata-kata Dewa Pertempuran Elang Putih, area ini mudah ditemukan bagi siapapun dengan kekuatan yang cukup. Yang harus dilakukan hanyalah melewati beberapa binatang buas yang tangguh, serta 2 binatang beracun. Terkuat mereka setara dengan Dark Phoenix dan terlemah mereka setara dengan Spider Naga. Bahkan King Sui harus menggunakan kekuatannya untuk datang ke sini. Namun, King Sui tidak pernah berencana membunuh siapapun, bahkan jika itu lebih berisiko bagi orang-orang di sekitarnya. Itu benar-benar formasi kuno. King Sui bingung dengan batasan dari formasi kuno. Itu yang aneh. Dia mencoba menerobos 2 kali dan kedua kali dia gagal. Ini adalah pertama kalinya dia gagal seperti ini, tetapi King Sui bukanlah orang yang mudah menyerah. Jika itu disegel oleh formasi yang tangguh, pasti ada hadiah besar di balik segel itu. Ini semakin mendorong King Sui untuk melewati formasi. Itu harus dipatahkan. Yang lain sudah mendirikan tenda di sekitar area tersebut. King Sui memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan pergi untuk sementara waktu, jadi mereka memutuskan untuk beristirahat untuk saat ini. King Sui menghabiskan sebagian besar waktunya mempelajari formasi. 3 hari telah berlalu dan formasi masih belum pecah. Dia sudah memasuki formasi beberapa kali. Kadang-kadang, dia akan duduk di sana merenung selama setengah hari. Kadang-kadang, dia akan ditolak oleh formasi dan muntahan darah. Kedua wanita itu khawatir. Mereka mencoba yang terbaik untuk membujuknya untuk mencoba menerobos formasi nanti jika dia tidak bisa berhasil sekarang. Setelah setengah bulan, King Sui akhirnya menyeringai. Dia telah menemukan cara untuk menerobos formasi. Metode yang pernah dicoba King Sui sebelumnya tidak salah. Masalahnya, formasi itu terlalu tangguh. Itu mirip dengan formasi King Sui sendiri tetapi dengan mata formasi yang diperkuat. Metode yang akan digunakan King Sui adalah menanamkan formasi penyerapan roh untuk mengganggu formasi besar. Selama setengah bulan terakhir, yang lain telah berkultivasi tanpa henti. King Sui mencoba menerobos formasi itu sendiri. Setelah berkali-kali mencoba, termasuk beberapa kali di mana dia akan ditolak oleh formasi sampai muntah darah, akhirnya dia menemukan solusi. Setelah berkultivasi sebentar dan makan makanan, King Sui berusaha memecahkan formasi untuk kesekian kalinya. Kali ini, dia menempatkan formasi penyerapan roh dengan mata formasi yang diperkuat. Cara ini seharusnya bisa mengganggu Grand Formation. Seandainya bukan dengan mata formasi yang diperkuat, bahkan dengan penguasaan formasi King Sui, dia masih tidak akan dapat mengganggu formasi besar. Dengan gangguan formasi penyerapan roh, King Sui mulai menghancurkan formasi. Begitu dia mengeluarkan salah satu batu roh yang digunakan sebagai bendera formasi, dia sedikit terkejut. Itu adalah tengkorak binatang lengkap yang mirip dengan tengkorak naga. Aura Ki yang keluar dari tengkorak itu luar biasa. Kekuatannya sangat besar dan murni. Formasi ini sangat menakjubkan. Ini adalah bukti lebih lanjut untuk hipotesis King Sui. Elemen emas tingkat ilahi dan batu giok tingkat abadi digunakan sebagai bendera formasi. Apalagi yang bisa ada di gua ini, jika bukan minuman keras giok tingkat ilahi. Pertama-tama, apa sebenarnya minuman keras giok tingkat ilahi ini? Seiring waktu berlalu, King Sui mengumpulkan lebih banyak materi kelas ilahi. Ini adalah keuntungan besar. Tanpa suara keras, atau fluktuasi di sekitarnya, formasi telah rusak.
Di depannya ada pintu masuk gua, tertutup kabut tebal. Aura dan kekuatan spiritual yang bocor dari gua bisa mengguncang hati seseorang. Jiwa King Sui terasa seolah-olah telah dibersihkan secara menyeluruh. Formasinya rusak. Saat yang lain tahu, mereka semua datang untuk berkumpul. Mereka kaget melihat pintu masuk gua. Pada saat yang sama, mereka semua penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. "Ayo masuk dan lihat," King Sui berkata ke arah yang lain saat mereka berjalan masuk. Daerah ini bukanlah gua yang sangat besar, tetapi di dalamnya terdapat satu istana besar. Jumlah kekuatan roh yang dikumpulkan sangat mencengangkan. Tes. Suara apa itu? King Sui melihat ke atas dan berjalan menuju kebisingan. Istana besar itu berukuran sekitar 300 meter dan tingginya sekitar 100 meter. Semakin jauh dia pergi, semakin tebal kekuatan roh itu. Sepertinya ada belokan di depan kita. Setelah mereka menyelesaikan belokan, King Sui terkejut di kolam besar di depannya. Lebih dari setengah kolam diisi dengan cairan putih bersih. Kabut yang mengelilingi seluruh area memancarkan aura alam abadi. Kolam itu dikelilingi oleh kekuatan roh. King Sui dengan cepat menemukan bahwa jade likor ini mengandung aura berbahaya. Tidak seperti aura yang dilepaskan sebagai niat membunuh, aura ini mirip dengan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan yang sangat kuat. Apa ini? Apakah ini jade likor? Ya, sepertinya ada beberapa kata tercantum, kolam nirvana. Pada saat King Sui mendengar suara mereka, dia sudah melihat dua kata itu di luar angkasa tepat di atas ikatan. Tidak hanya kolam nirvana tertulis di sana, tapi ada juga bagian pendek di bawahnya. Bagian itu menjelaskan bahwa gua giok mengandung kekuatan yang sangat besar. Bagi mereka yang tubuhnya tidak cukup kuat, mengkonsumsi minuman keras akan membuat mereka lenyap. Mereka juga tidak akan meninggalkan mayat. King Sui melihat ikatan itu, lalu berbicara kepada orang-orang lainnya, "Biarkan saya mencoba dulu." King Sui yakin pada dirinya sendiri. Dia perlahan pergi ke kolam. Gelombang panas menyelimuti tubuhnya. Untungnya, dia memiliki konstitusi 9 tubuh emas yang, dengan ketahanan yang hampir sepenuhnya terhadap elemen api, dia bisa menahan panas. Kalian harus mencoba dulu dengan tangan kalian. Jangan terburu-buru untuk masuk. Periksa apakah Anda bisa menahannya atau tidak dulu. Jin Gang dan kru, coba masuk dengan temperamen dan lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Meskipun ini adalah sebuah kolam, namun ada area di tengahnya yang memisahkan kolam menjadi dua bagian. Karena kolam itu hanya lebih dari setengah penuh, jaraknya bisa terlihat. Seandainya kolam diisi sampai ke atas, mereka tidak akan bisa melihat dua bagian itu. Jin Gang, dewa pertempuran pemindahan gunung, dan anggota kelompok lainnya memasuki kolam tempat King Sui berada. Segera, wajah mereka benar-benar merah saat mereka menahan rasa sakit. Para wanita itu duduk di sisi kolam dalam kabut. Hao Tian dan krunya tinggal di dalam jade likor untuk sementara waktu sebelum pindah untuk duduk di kabut. King Sui tinggal di dalam gua giok sepanjang waktu, menyerap likor tersebut. Tubuh, tulang, dan darahnya terus mengalami perubahan. Minuman keras giok di dalam kolam perlahan menurun. Pada saat yang sama, kabut di atas jade likor sendiri menebal. Kebanyakan dari mereka menjadi jenuh setelah 3 hari mengalami temperamen. Para wanita berada dalam situasi yang sama, jade likor di sisi mereka hampir setengahnya hilang. Jade likor tempat King Sui berada hampir di dasar batu. Pada saat ini, tubuh King Sui menyerap minuman keras giok yang terakhir. Saat jade likor benar-benar terserap, King Sui membuka matanya. Dia menghembuskan nafas putih dan berdiri. Dia tahu bahwa yang lain semua menatapnya. Di bagian kolam ini, King Sui telah menyerap hampir setengah dari jade likor. Yang lainnya telah menyerap separuh lainnya. King Sui hampir jenuh. Sementara ini terjadi, setetes jade likor putih menetes ke bawah. Pada tingkat ini, itu adalah 1 tetes per hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam ini?
Ini adalah bukti bahwa minuman keras ini adalah harta karun yang nyata. Ada bagian lain dari kolam jade likor di sisi lain. King Sui memanggil binatang buasnya. Yang lain juga memanfaatkan jade likor yang tersisa dan menyerap sisa jade likor. Kolam Nirwana. King Sui merasakan betapa konyolnya situasinya. Minuman keras ini adalah sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang secepat mungkin sambil meningkatkan konstitusi dan fondasi seseorang. Ini adalah harta karun yang merupakan pendorong menyeluruh. Berpikir lebih dalam tentang itu, ini adalah bentuk lain dari nirwana. Manfaatnya bisa dilihat dengan jelas karena kekuatan mereka meningkat dengan cepat. Orang yang menerima manfaat paling banyak tidak lain adalah King Sui. Dia langsung menyerap jade likor di dalam kolam. Yang lain hanya menyerap esensi dalam kabut. Konstitusi tubuhnya semakin ditingkatkan saat dagingnya bersinar dengan aura emas yang kuat. Struktur tubuhnya membawa keuletan yang sulit untuk diabaikan. Seluruh tubuhnya, termasuk struktur tulang dan organ dalamnya, telah diperkuat. Apalagi, kekuatannya telah sangat meningkat. Seminggu ini di dalam Nirvana Pond telah meningkatkan kekuatannya 2 kali lipat. Fondasinya juga telah ditingkatkan. Kekuatan King Sui saat ini adalah 30 triliun dao. Kekuatan pertahanannya mencapai 300 triliun dao. Dengan penggemar pertahanan pagoda harta karun takdir surgawi pertahanan, kekuatan pertahanan King Sui akan mencapai 360 triliun dao. Ditambah dengan pagoda harta karun takdir surgawi dari kekerasan, pertahanannya akan meningkat sebesar 30 triliun dao yang setara dengan 390 triliun kekuatan pertahanan dao. Menambahkan efek dari Battle God Halo, formasi, dominasi area, dan teknik pertempuran lainnya, total kekuatan pertahanan King Sui akan mencapai 800 triliun dao. King Sui sudah berada di alam dewa pemeliharaan kelas 6. Dalam 10 alam dewa pemeliharaan, 3 kelas pertama dari 1 klasifikasi, kelas 4 hingga 6 dari kelas 2, kelas ke-7 hingga ke-9 dari kelompok ketiga, dan kelas 10 adalah puncaknya. Setelah itu adalah panggung kesempurnaan besar. Sampai sekarang, King Sui belum pernah mendengar ada orang yang menerobos alam dewa pemeliharaan. King Sui berada di puncak alam dewa pemeliharaan kelas 6. Dia sedikit menyesal, karena jika dia berhasil menembus kelas 7, dia akan mengalami perubahan besar. Seorang pria yang tidak pernah puas. King Sui hanya bisa mengolok-olok dirinya sendiri. Ini adalah pertemuan takdir yang sangat besar. Jika tidak, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan King Sui untuk mencapai alam dewa pemeliharaan kelas 6. Secara keseluruhan, King Sui sangat puas dengan hasilnya. Perhitungan kekuatannya belum diperhitungkan dalam pedang terbang senjata ilahi, kaisar Ki, langkah fana, dan kemampuan lainnya. Pada saat yang sama, kekuatan binatang King Sui menerima dorongan besar juga. Hal ini terutama berlaku untuk gajah naga primordial, binatang pembunuh naga, Dragon Spider, Dark Phoenix, Black Eyes Divine Worm, dan Diamond White Tiger King. Yang paling meningkat adalah Diamond White Tiger King. King Sui tidak yakin mengapa Raja Macan Putih Berlian sangat unggul dibandingkan dengan binatang buas lainnya. Selain itu, kekuatan Macan Putih Ling Chen juga meningkat pada tingkat yang luar biasa. Peningkatannya sebanding dengan Diamond White Tiger King, tetapi Diamond White Tiger King masih lebih kuat. Kekuatan Dark Phoenix telah melebihi 1 kuadriliun dao sedangkan kekuatan Gajah Naga Primordial baru saja mencapai 700 triliun dao. Kekuatan Spider Naga juga mencapai 500 triliun dao. Kekuatan binatang pembunuh naga dan Black Eyes Divine Worm tidak dapat dihitung menggunakan cara normal. Kekuatan pertahanan Diamond White Tiger King telah mencapai hampir 750 triliun dao. Peningkatan ini adalah nirwana sejati di mata King Sui. Sebagai perbandingan, peningkatan binatang buas lain jauh lebih tidak berdampak daripada Diamond White Tiger King. Tentu saja, semua kekuatan ini diperhitungkan dalam efek formasi dan kekuatan gua. Gua alam dewa pemeliharaan tingkat 6 juga meningkat kekuatannya. Sangat disayangkan bahwa boneka pertempuran tidak dapat menyerap jade likor.
Bahkan binatang guntur, jade Emperor Queen Bee, dan Gold Silver Colored Butterfly bisa menyerap sedikit jade likor. Kebanyakan dari mereka menyerap sangat sedikit sebelum disadap. Binatang guntur tidak akan bisa memasuki medan perang dalam waktu dekat. Ini sangat disayangkan. Karena binatang guntur menjadi monster tingkat ilahi, pertumbuhannya sangat lambat. Mengingat kekuatannya yang luar biasa dalam pengendalian kerumunan, King Sui akan mencoba menemukan setiap kemungkinan untuk meningkatkan kekuatan binatang guntur. Selain King Sui, kekuatan yang lain juga meningkat dengan cepat. Kebanyakan dari mereka siap mengalami guntur kesengsaraan. Untungnya, mereka semua memiliki pil penghindaran kesengsaraan King Sui. Setelah semua orang kembali dengan selamat, King Sui menghela nafas lega. Yang terkuat adalah Ling Chen yang telah mencapai alam dewa pemeliharaan kelas 7. Ini tidak luar biasa karena alam Ling Chen sudah sangat tinggi. Menghadapi nirwana ini hanyalah lapisan gula pada kue. Kekuatan alam dewa pemeliharaan kelas 7 sangat kuat. Bahkan King Sui merasa bahwa itu akan menjadi pertarungan yang sulit untuk melawan Ling Chen. Dua dewa pertempuran pembantaian wanita juga mencapai alam dewa pemeliharaan tingkat 5 dan alam dewa pemeliharaan tingkat 6. King Sui merasa terkejut dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Harta bisa tiba-tiba mengubah nasib seseorang. Jenis pertemuan ini terjadi sekali seumur hidup. Itu meningkatkan alam manusia dan kemampuan binatang buas. Ini memungkinkan semua orang yang mengikuti King Sui untuk meningkatkan kecakapan pertempuran mereka sebagai sebuah kelompok. Sebagai hasilnya, kekuatan pertempuran tercipta. King Sui menempatkan formasi. Jade likor hanya menetes sekali sehari. Dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk mengisi kolam lagi. Dia melanjutkan untuk menutup gua dengan formasi untuk memungkinkan kandidat beruntung berikutnya mencapai kolam nirwana. Di gua ini tidak ada yang lain selain kolam nirwana. 2 tahun kemudian, King Sui duduk bersila di udara di dalam alam valet jade immortal. Di belakangnya, 10 gua muncul secara bersamaan. Semuanya terhubung satu sama lain, melepaskan tekanan luar biasa. Gua yang seperti berlian mengeluarkan aura emas. King Sui seperti seorang Buddha. Matanya terpejam saat dia dengan tenang duduk di sana. Tubuhnya memancarkan aura yang tumbuh. Duar. Ke-10 gua itu tiba-tiba meledak dengan aura keemasan seolah-olah itu adalah kumpulan matahari kecil. Kecerahannya sangat mencengangkan dengan semua gua secara berurutan. Puh, suara kecil itu datang dari dantian King Sui. Dantian ungu mengalami perubahan yang ajaib. Warnanya lebih jelas dan lebih hidup. Itu mirip dengan gua yang abadi. Gua di dantiannya hanya seukuran kepalan tangan, tetapi detailnya jelas seperti siang hari. Semua pola dan garis berurat terlihat jelas. King Sui menemukan bahwa gua ungu itu sangat jauh. Gua seukuran kepalan tangan itu sebenarnya sangat besar, tapi jaraknya sangat jauh. Kekuatannya dapat terlihat dengan jelas saat melepaskan tekanan yang sangat besar. Kesan yang diberikannya begitu ilahi dan bermartabat sampai-sampai orang tidak berani melihatnya langsung. Alam dewa pemeliharaan kelas 7. Butuh King Sui 2 tahun, yang setara dengan 200 tahun di alam valet jade immortal. Kecepatan kultivasi King Sui tidak cepat, tetapi kultivasinya sangat stabil. Selain itu, tubuh King Sui adalah hal yang sulit untuk dihancurkan. Di alam dewa pemeliharaan kelas 7, kekuatan King Sui telah mengalami peningkatan besar lainnya. Berpikir kembali ke alam dewa pemeliharaan kelas 7 Ling Chen dari 2 tahun lalu, King Sui tertawa. Saat ini, King Sui dapat dengan mudah menekannya. Kekuatan King Sui saat ini adalah 150 triliun dao dalam hal kekuatan serangan. Kekuatan pertahanannya mencapai 1,5 kuadriliun dao. Dengan penggemar pertahanan pagoda harta karun takdir surgawi pertahanan, kekuatan pertahanan King Sui akan mencapai 1,8 kuadriliun dao. Berada di bawah pengaruh pagoda harta karun takdir surgawi dari kekerasan, pembelaannya akan meningkat sebesar 30 triliun dao yang setara dengan 1,9 kuadriliun kekuatan pertahanan dao. Menambahkan efek dari Battle God Halo, formasi, dominasi area,
dan teknik pertempuran lainnya, total kekuatan pertahanan King Sui akan menjadi 4 kuadriliun dao. King Sui telah mengetahui bahwa kekuatan alam dewa pemeliharaan kelas 7 Ling Chen telah sekitar 2,2 kuadriliun dao. Alam dewa pemeliharaan tingkat 7 adalah peningkatan besar. Itu adalah tahap yang sangat penting untuk melangkah ke alam tertinggi dari alam dewa pemeliharaan. Perbedaannya sangat mencengangkan jika dibandingkan dengan perubahan antara alam dewa pemeliharaan kelas 3 ke kelas 4. King Sui merasa bahwa usahanya untuk berkultivasi tanpa lelah di dalam alam Valet Jade Immortal tidak sia-sia. Di sela-sela itu, dia telah menemukan beberapa orang untuk berperang, seperti Ling Chen. Tanpa menerobos, King Sui tidak bisa mengalahkan Ling Chen secara normal. Namun, jika dia main debuff Ling Chen, selain debuff dari pedang terbang, maka itu adalah pertarungan yang bisa didapat. Tanpa bantuan King Sui, Ling Chen tidak dapat mencapai 2,2 kuadriliun dao. Bahkan beberapa kekuatan binatang itu telah digosok oleh King Sui sebelumnya. Alam dewa pemeliharaan kelas 7 tidak bisa dikatakan mencapai surga dalam satu ikatan. Meskipun benar bahwa mereka yang berada di alam dewa pemeliharaan kelas 7 dapat dengan mudah memusnahkan mereka yang berada di alam dewa pemeliharaan kelas 6. Selama 2 tahun terakhir, mereka juga telah membunuh beberapa binatang pura blood kuno. Saat garis keturunan binatang meningkat, kesulitan untuk meningkatkan kemurnian garis darah binatang juga meningkat. Butuh beberapa pil penguat darah hanya untuk meningkatkan 1% dari garis keturunan binatang. Untungnya, peningkatan 1% pada garis keturunan mereka juga berarti kekuatan mereka akan meningkat secara signifikan. Primordial Golden Bear tidak harus mempertimbangkan garis keturunan. Seiring waktu berlalu, King Sui tidak lupa untuk berkultivasi. Primordial Golden Bear terletak di gua ke-10. Sebagian besar waktu, dia tidak perlu menggunakan Primordial Golden Bear. Itu adalah salah satu kartu trufnya. Bahkan King Sui merasa takut dengan kekuatan Primordial Golden Bear. Ketika King Sui meninggalkan alam Valet Jade Immortal, hari sudah siang di luar. Daerah ini adalah Manor di dalam ibu kota negara ilahi. Dalam 2 tahun terakhir ini, King Sui telah mencapai ibu kota negara ilahi. Sepanjang jalan, dia telah memusnahkan beberapa lusin istana ilahi. Istana ilahi itu tidak benar-benar dianggap material. Dalam 3 bulan terakhir, istana ilahi yang diinjak-injak King Sui dianggap sebagai tingkat kedua. Ini menghasilkan keputusan dari bangsa ilahi untuk mengirim pasukan untuk memusnahkan pasukan King Sui. Namun, upaya pertama mereka gagal. Istana Dewa Markas Besar bangsa ilahi telah meremehkan pasukan King Sui. Dengan Ling Chen dan King Sui di sini, mereka dapat dengan mudah melepaskan diri dari dewa pertempuran yang dikirim oleh markas besar bangsa ilahi. Setelah itu, bangsa ilahi tidak melakukan langkah lain sebelum King Sui mencapai ibu kota negara ilahi. Setelah tiba di ibu kota, pasukan King Sui melemah untuk sementara waktu. Mereka tidak memulai pertempuran apapun dengan siapapun dalam sebulan terakhir. Hari ini, dia tiba-tiba menerobos ke alam dewa pemeliharaan kelas 7. Meskipun sekarang tenang, King Sui tahu bahwa inilah yang muncul di permukaan. Masalah sebenarnya ada di depan. Sudah sebulan sejak kelompok King Sui tiba di ibu kota. Sebulan damai membuat King Sui merasa terkejut. Dia tidak tahu apa alasannya, tetapi berdasarkan pemahamannya, Istana Dewa Markas Besar Bangsa Ilahi tidak akan membiarkan dia hidup damai. Mereka pasti akan menyingkirkannya dari keberadaan. Apapun alasannya, King Sui merasa puas. Dia telah mendapatkan waktu yang berharga selama ketenangan ini. King Sui sangat yakin sekarang setelah dia menerobos. Dia yakin sampai dia bisa bertahan melawan 9 benua Divine Palace. Dalam 2 tahun terakhir, bahkan ketika mereka baru saja tiba di ibu kota negara ilahi, King Sui telah menerima berita tentang kekuatan seperti Gerbang Setan, Gerbang Bela Diri 9 Benua, Istana Bela Diri Suci, Tanah Suci Bulan Es dan Tanah Suci Bela Diri. Kekuatan yang ada di wilayah utara 9 matahari Doman dekat dengan yang ada di negara ilahi. King Sui berdiri di taman dan menghirup udara pagi yang segar.
Ada petak bunga di taman yang memiliki berbagai bunga warna-warni menari mengikuti angin sepoi-sepoi. Aroma memenuhi seluruh taman. Tak lama kemudian, kedua gadis itu terbangun. Wajah mereka sedikit memerah. Sosok mereka yang melimpah sangat sempurna, seperti Dewi Abadi. Tadi malam, King Sui menahan mereka berdua lewat tengah malam sebelum dia memasuki alam Valet Jade Immortal. Mengapa tidak tidur lebih lama? King Sui tersenyum ketika dia meminta kedua gadis itu berjalan ke arahnya. Dia memegang satu gadis di masing-masing tangan. King Sui merasakan kepuasan yang tak terkatakan. King Sui, kami mendengar bahwa markas besar Istana Ilahi akhirnya akan bergerak. Mereka belum mengambil tindakan sebelumnya karena mereka memiliki beberapa perkelahian internal. Jadi mereka tidak punya waktu untuk berurusan dengan kami. Bei Huang Fan berbicara sambil mengangkat kepalanya. Oh, pertengkaran internal. Jenis apa? King Sui penasaran. Markas besar Istana Ilahi bukanlah satu kesatuan. Sama seperti sebuah dinasti, ada salah satu garis keturunan kaisar dengan banyak bangsawan di bawahnya. Selain itu, garis keturunan penguasa istana berantakan. Sebelumnya, penguasa istana tidak ada. Selain konflik pasukan internal mereka tidak punya waktu luang untuk kami. Kalau begitu, ini berarti penguasa istana dari markas besar Istana Ilahi telah kembali. King Sui bertanya sambil tersenyum. Ya, penguasa istana telah kembali. Dengan demikian, konflik garis keturunan istana Lord telah ditekan sejenak. Apalagi, kami menginjak-injak wajah Istana Ilahi. Mereka akhirnya harus punya waktu untuk bergerak sekarang. Sekarang kita punya berita, kali ini, wakil penguasa istana akan membawa kekuatan dewa pertempuran. Nuolan berbicara saat dia berjalan. Kedua gadis itu ingin King Sui melepaskan tangan mereka, tetapi King Sui tidak mau. Pada akhirnya, kedua gadis itu tanpa daya membiarkannya melakukan apa yang dia suka. Sister Nuolan, apakah Anda punya berita dari gerbang iblis? King Sui bertanya untuk pertama kalinya. Itu membutuhkan sedikit usaha. Akhirnya tidak bisa menahannya dan bertanya sekarang. Nuolan tertawa keras saat dia berbicara. 3 hari yang lalu, dia akhirnya menjadi pemimpin sekte markas besar gerbang iblis. Saya cukup penasaran bagaimana dia mencapai kekuatan seperti itu untuk menjadi pemimpin sekte. Kita berbicara tentang gerbang setan di markas besar gerbang iblis 9 benua. Demon Saint Blood adalah keberadaan yang menakutkan, kata Nuolan dengan rasa ingin tahu. King Sui sedikit terkejut ketika mendengar berita ini, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak puas dengan kecepatan terjadinya hal ini. Dia telah menyerap minuman keras giok tingkat ilahi dari kolam nirvana. Dengan pengaruh alam Valet Jade Immortal, dia baru mencapai alam dewa pemeliharaan kelas 7. Dia merasa bahwa dia bisa bersaing untuk posisi penguasa istana markas besar Istana Ilahi. Tampaknya Tante Lingyan memiliki pertemuannya sendiri. Selain itu, dia percaya bahwa segel di tubuhnya sebagian besar telah terlepas. Di halaman kecil ini, King Sui telah menempatkan formasi yang tangguh. Tidak pernah ada contoh ketika dia ceroboh. Tidak mudah untuk berhadapan langsung dengan King Sui dan kru, mengingat mereka memiliki King Sui dan Ling Chen, yang keduanya merupakan alam dewa pemeliharaan kelas 7. Banyak dari yang lainnya adalah alam dewa pemeliharaan kelas 5 dan kelas 6. Itu akan membutuhkan kekuatan yang kuat untuk memusnahkan King Sui dan krunya. Berdasarkan jumlah, mereka tidak bisa dibandingkan dengan beberapa kekuatan yang lebih besar di daerah tersebut. Namun, ini bukanlah waktu yang menempatkan banyak nilai pada angka saja. Angka hanya penting jika kekuatannya setara. Tanpa disadari, 3 hari telah berlalu. Pagi ini, King Sui merasakan tekanan dari udara. Dia secara naluriah melihat ke udara dan melihat area bintik abu-abu terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. King Sui memiliki penglihatan yang bagus. Meskipun musuh jauh, dia sudah bisa melihat mereka. Namun, King Sui tidak mengenali aura mereka. Hanya berdasarkan naluri,
King Sui dapat memastikan bahwa mereka adalah dewa pertempuran dari Istana Ilahi, markas besar bangsa ilahi, dan bahwa mereka ada di sini untuk membuat masalah baginya. King Sui tidak datang ke sini lebih awal karena dia berada di dalam alam Valet Jade Immortal. Banyak dari mereka yang juga menyadari bahwa orang datang dari jauh. Sebagai contoh, langit di atas Manor telah ditutupi oleh banyak monster dan prajurit raksasa yang menunggangi mereka. Langit di atas Manor telah ditutup rapat oleh musuh. King Sui melihat ke atas dan merasa tidak nyaman. Banyak dari mereka berhenti tepat di atas ruang di atas Manor. Itu adalah jenis demonstrasi, suatu jenis penghinaan. King Sui merasa tidak nyaman, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan orang-orang di atasnya merasa nyaman juga. Dengan formasi di sini, orang-orang di atas mereka tidak bisa dengan mudah menyerang. Ini tidak berarti bahwa King Sui tidak dapat menyerang mereka. Karena sudah begini, dia hanya bisa menyerang dengan kejam. Pada tahap ini, King Sui tahu bahwa kebaikan terhadap musuh hanyalah kekejaman terhadap dirinya sendiri. Dia memutuskan bahwa tidak masalah membiarkan alam berjalan dengan sendirinya. Dia perlahan melangkah maju. Langkah mortal ke-9. 1 langkah, 2 langkah. Alam King Sui berada di langkah ke-7. Dia setengah langkah untuk mencapai langkah ke-8. Ini akan membutuhkan waktu lebih lama sebelum dia bisa sampai di sana. Langkah ke-7, transposisi bintang. King Sui memegang pedang terbang senjata ilahi di tangannya. Dia kemudian menebas ke udara. Sinar cahaya perak, yang tampak seperti galaksi, telah dipotong. Energi yang membara dari serangan King Sui sudah cukup untuk memberitahu orang-orang di sekitarnya apa artinya melihat cahaya ilahi yang dapat menangkap langit dan bumi. Kekuatan pertahanan King Sui hampir 4 kuadriliun dao. Di bawah pengaruh Mortal Step, serangan ini sangat kuat. Wajah orang-orang di udara berubah dengan cepat. Binatang dan manusia sama, reaksi mereka sebelum kematian adalah satu dan sama. Masing-masing pucat seperti abu saat mereka mencoba menghindar dengan cepat. Namun, bagi banyak orang, itu sudah sangat terlambat. Beng! Suara keras dan tajam bisa terdengar. Ledakan cahaya bersalju. Seolah-olah galaksi telah hancur dengan indah. Pemandangan yang luar biasa tinggal beberapa saat sebelum menghilang. Mereka yang tetap di udara berjumlah sangat sedikit. Wajah mereka pucat pasi. Semuanya berlumuran darah dan luka. 2 dari mereka bahkan berada di nafas terakhir mereka. Meskipun mereka berhasil menghindari serangan itu bukanlah penghindaran total. Meskipun beberapa dari mereka cukup tenang untuk menggunakan harta karun untuk menahan serangan itu, luka tidak dapat dihindari. King Sui segera muncul di udara dan memandang pria parubaya yang tampak seperti pemimpin kelompok. Orang ini tidak menerima kerusakan apapun. Dia memiliki harta karun di tubuhnya yang bisa sepenuhnya menyerap serangan sebelumnya. Suasana hati pria tua ini benar-benar hancur. Dia telah mengumpulkan kekuatan untuk membunuh King Sui dan krunya, tetapi hasilnya seperti ini. Umur Istana Dewa Istana akan segera mencapai akhir. Setelah penguasa istana mati, dia akan menjadi salah satu dari mereka yang akan bersaing untuk posisi penguasa istana. Garis keturunan Palace Lord mengandung banyak dewa pertempuran yang kuat. Ada sekitar selusin atau lebih wakil istana Lord. Masing-masing menginginkan posisi penguasa istana sedemikian rupa sehingga mereka dapat mempengaruhi nasib bangsa ilahi. Itu berarti bahwa sumber daya bangsa ilahi akan menjadi milik mereka untuk digunakan sesuai keinginan mereka. Pada saat ini, orang tua itu sangat getir. Dia telah kehilangan sebagian besar kekuatan terkuatnya. Dia telah mendengar bahwa King Sui adalah sesuatu yang lain, mengingat bahwa mereka telah mencoba beberapa kali untuk mengirim dewa pertempuran ke jalannya tanpa hasil. Dia telah berhati-hati dengan membawa banyak sekutu yang kuat, tetapi dia tidak terlalu khawatir di dalam hatinya. Bisa kita berbincang sekarang? King Sui tersenyum dan berjalan ke wakil istana Lord. Hidup sampai usia seperti itu, hati wakil istana Lord bergetar sangat kuat. Tubuhnya juga sedikit gemetar dan terasa agak dingin. Ketika sinar matahari menyinari tubuhnya,
dia tidak bisa merasakan kehangatan sama sekali. Matanya yang tampak bermartabat sekarang tidak berani melihat ke mata King Sui sendiri. Dia mendapat ketakutan oleh serangan King Sui sebelumnya. Kehebatan serangan ini menghancurkan. Jika bukan karena dia memiliki barang bagus, dia memperhitungkan bahwa bahkan jika dia tidak mati, dia akan lumpuh parah. Berbicara tentang apa? Wakil penguasa istana berusaha keras untuk memastikan bahwa dia berbicara dengan lancar sambil juga mencoba menenangkan kondisi mentalnya. Ada dua jalur. Yang pertama bagiku untuk membunuh kalian. Tentu saja, Anda bebas untuk percaya bahwa saya tidak mampu melakukannya. Jalan kedua adalah membebaskan diri dari markas besar Istana Ilahi. Saat ini, King Sui ingin menghancurkan markas besar Istana Ilahi. Namun, dia tidak yakin apakah dia ingin memperjuangkan posisi Tuan Istana markas besar Istana Ilahi. Wakil Istana Lord ragu-ragu. Dia masih berpikir untuk menjadi kepala Istana markas besar Istana Ilahi. Namun, dia tidak punya pilihan sekarang. Jika aku melepaskan diri dari Istana Ilahi, aku akan mati. Selain itu, saya akan dipandang rendah oleh seluruh dunia. Jika itu masalahnya, aku mungkin juga akan dibunuh olehmu. Setidaknya, aku bisa meninggalkan reputasi yang baik. Wakil Istana Lord memikirkannya sebelum berkata, Istana Ilahi di sini telah melepaskan diri dari sumpah paling awal dari Istana Ilahi. Kata King Sui, dunia sedang berkembang dan ini bukanlah sesuatu yang aneh. Tidak hanya Istana Ilahi yang seperti ini. Segala sesuatu di sekitar juga berubah. Ini adalah dunia yang menghormati yang kuat. Selama Anda cukup kuat, Anda akan mampu mengubah aturan sesuai keinginan Anda. Kali ini, lelaki tua itu memandang King Sui untuk melihat apakah dia memiliki sesuatu yang ingin dia katakan. King Sui tidak mengucapkan sepatah kata pun di awal. Meskipun dia ingin membantah, dia tahu bahwa begitulah keadaan di dunia ini. Itu seperti kasus Holy Maiden Istana Ilahi yang dia temui sebelumnya. Beberapa orang dari Istana Ilahi memanfaatkan keinginan egois mereka. Sejak fenomena ini ada, mereka punya alasan tersendiri untuk eksis. Sinar matahari menyinari dunia tetapi akan selalu ada tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau sinar matahari. Jika tidak ada keberadaan yang jahat, tidak akan ada kebenaran apapun. King Sui memahami ini dengan baik dan dapat menerima ini. Bahkan ada banyak kasus di mana dia menerima fenomena seperti itu. Ini bisa jadi pertanda perkembangan. Apa yang kamu katakan mungkin benar. King Sui angkat bicara. Aku tidak tahu apa alasanmu sampai sejauh ini. Apakah itu untuk ketenaran, atau untuk mendapatkan Istana Ilahi? Apakah ini dianggap sebagai keinginan egois Anda sendiri? Apa menurutmu jika dibandingkan dengan Istana Ilahi saat ini, kau benar dan tinggi? Wakil Tuan Istana tidak berpikir bahwa King Sui tampak seperti orang yang sangat jahat dan karenanya dia tidak memiliki banyak keberatan saat berbicara sekarang. King Sui menghela nafas. Sejujurnya, memang benar apa yang dia lakukan adalah untuk dirinya sendiri. Meskipun dia memiliki mentalitas yang baik hati, dia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Jika bukan karena Tantai Lingyan, dia bahkan tidak akan datang ke domain 9 matahari. Dia bahkan tidak akan datang ke 3 wilayah atas. Jika hal-hal dilihat dalam perspektif ini, dia juga bisa dikatakan melakukan sesuatu untuk keinginan egoisnya sendiri. Baik, tidak peduli apa, saya akan menggulingkan Istana Ilahi saat ini. Karena kalian mengaku benar, kalian tidak bisa melakukan begitu banyak perbuatan keji. Tidak apa-apa jika hanya beberapa kasus, tapi jika semua orang dari atas sampai bawah melakukan ini, lalu apa perbedaannya dengan gerbang iblis? Ucap King Sui menggelengkan kepalanya. Wakil Tuan Istana Markas Besar Istana Ilahi memandang King Sui, kamu sangat kuat, tetapi apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Tuan Istana? Meskipun penguasa istana-istana ilahi mencapai akhir hidupnya, kekuatannya dalam dan tak terduga. Dia tidak akan membiarkan King Sui pergi setelah mengetahui niatnya. Oleh karena itu, wakil istana Lord masih sangat ragu-ragu.
Pikiran tentang lelaki tua yang menakutkan itu membuat jantungnya berdebar-debar. Itu adalah perlawanan yang tidak berdaya. Aku tidak tahu, tapi aku pasti akan mencobanya. King Sui mengangguk dan berkata dengan pasti. Dia sekarang telah mencapai level 7 dari 9 domain matahari. Namun, istana Lord Markas Besar Istana Ilahi harus lebih kuat dari ini. Bagaimanapun, ini adalah 9 Suns Domain dan dia adalah orang yang sama yang merupakan karakter tingkat dominator dari sekte super besar. Dia tidak yakin. Dia sekarang telah mencapai langkah ke-7 dari 9 langkah fana. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.